Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la na'budu illa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak hadirin sekalian, jamaah keluarga besar Muhammadiyah Aisyah cabang Durian, semua yang hadir, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga sehat dan bahagia kita. Amin. Ini semua sehat ya? Ibu-ibu sehat semua? Yang di luar semua sehat? Ada yang hari ini sedang pilek. Mudah-mudahan setelah pengajian ini pileknya hilang. Amin. Ada yang batuk? Mudah-mudahan setelah pengajian ini batuknya hilang. Ada yang sakit kepala? Ada. Mudah-mudahan setelah pengajian ini kepalanya hilang. Mudah-mudahan kepalanya sembuh. Ada yang punya banyak utang? Mudah-mudahan setelah pengajian utangnya lunas. Itu kalau mau bayar. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga sehat dan bahagia kita, dan mudah-mudahan Allah melestarikan keselamatan hidup kita, iman Islam kita, sejak di dunia ini sampai dengan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini materinya luar biasa. Saya nggak tahu Pak Titian kok bisa mendapatkan ide secemerlang ini. Yang bikin judul siapa Pak? Saya diminta menyampaikan judul menguatkan simpul mahabbatullah. Keren tuh itu. Mahabbatullah itu apa? Cinta kepada Allah. Mahabbah itu dari kata hub. Hub itu artinya cinta. Mahabbah artinya kecintaan. Mahabbatullah artinya apa? Kecintaan kepada Allah. Atau bisa juga dipahami cintanya Allah, sehingga kita punya cinta kepada Allah. Kita dan Allah saling mencintai. Okay? Sepakat ya? Alhamdulillah. Kalau pengertiannya kita sudah sepakat, ya, rasa cinta kepada Allah. Kemudian saya nggak tahu kenapa panitia pakai kata-kata menguatkan simpul. Coba kita lihat simpul. Simpul itu adalah ikatan. Apa Bu? Ikatan. Ini ada simpul, ini ada simpul. Kemudian dijadikan satu. Ini sudah kuat belum? Belum. Dia harus diikat. Seret. Kalau pakai kata seret ya, bisa diganti kata yang lain. Seret. Yang penting kuat. Kuatnya ikatan cinta antara kita dengan Allah. Itu kira-kira yang beruntung kita atau Allah? Saya ulangi. Kuatnya tali cinta kita kepada Allah. Itu yang beruntung kita atau Allah? Allah atau kita? Kita atau Allah? Oh, kita. Ya pokoknya harus jawabnya harus jelas ya toh? Kita atau Allah? Kita. Allah atau kita? Allah wajib. Ternyata jawabannya kita. Kenapa begitu? Kita amat sangat butuh Allah banget. Tapi Allah tidak butuh kita. Kalau kita sholat, itu kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Kalau kita berdoa, itu kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ini menyanjung Allah, Wahai Allah Zat yang maha sempurna, Wahai Allah Zat yang maha pengasih, Wahai Allah
engkaulah satu-satunya yang memberikan penerang bagi hidup ini. Intinya kita memuji Allah. Itu yang butuh itu kita atau Allah? Kita. Jangankan dengan Allah, dengan Pak Ketua BCM aja kalau kita nyanjung-nyanjung, biasanya ada maunya itu. Ya lah. Pak BCM yang mana ini? Masya Allah. Ngerti yang pernah mau biar Pak. Jujur Bu, saya ini pakai baju koko ini tadi karena habis isi kuliah subuh. Saya nanti habis ini pakai baju merah, bener Pak kalau nggak percaya. Saya sudah bawa itu di tas abu-abu. Kalau Bapak nggak percaya diintip. Merahnya persis itu. Jadi memang ketua PCM itu bajunya merah. Semangatnya, ya. Kalaupun bajunya nggak merah, semangatnya tetap merah. Kalau saya memuji-muji Pak Ketua PCM, kira-kira cukup hanya memuji? Enggak. Pasti saya ada mau. Pasti. Nah kalau kita dengan sesama saja terkadang memuji itu ada maunya, itu kepada Allah pasti ada mau. Nah, mungkin orang itu menyandung Allah nggak ada maunya. Minimal dia ingin mendekat kepada Allah. Dia ingin menenteramkan hatinya karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saat kita gelisah itu, contoh gelisah yang sangat ekstrim. Kita nggak punya uang sepeser pun, tapi utang kita 3 juta, nanti siang mau ditagih. Kira-kira gelisah atau enggak ya? Kalau yang nggak gelisah, kayaknya orang ini calon pasien. Bukan raja Pak, nggak jelas. Jadi orang ini wajar kalau gelisah, tapi jauh lebih wajar kalau dia ingat Allah. Ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma, Tuhan Allah, la sahla, tidak ada yang mudah illa ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan, kesusahan, kegelisahan ini idza syi'ta sahla. Jika Engkau sudah mengendaki, jadilah persoalan ini mudah. Tahu-tahu aja Pak, habis berdoa ada pesan yang masuk dibuka, Masya Allah, dari Pak Prabowo. Tahu kan arahnya, pembicaraannya? Punya utang 3 juta, tapi nggak punya uang sepeser pun. Siang nanti mau ditagih. Hati kita sudah tenang dekat dengan Allah. Tahu-tahu ada pesan yang masuk dibuka dari Pak Prabowo. Kira-kira kalau Pak Prabowo hubungi saya kurang kerjaan itu. Ya kan? Bisa jadi amat sangat butuh beliau itu. Izin Pak Prabowo. Ya kan? Misalnya, ya nggak usah misalnya ya. Nanti kalau misalnya terwujud kan repot aku jadi menteri. Gitu ya. Setidaknya pada saat kita berdoa mungkin tidak ada pesan yang masuk, tetapi ketenangan yang masuk kepada diri kita jauh lebih penting. Baik, ini jam 8 pagi, ditagih utangnya jam 12 ya. Berapa jam lagi Pak? 4 jam lagi. Dalam 4 jam orang yang tenang itu akan mampu mencari solusi untuk mencari. Tapi orang yang gelisah Pak, mungkin dia ketemu solusi, tapi bukan untuk mencari, untuk mencuri. Ya kan? Oke, sampai di sini. Ini belum pengajian ya, baru pembukaan. Artinya, kitalah yang butuh Allah. Minimal ikatan cinta kepada Allah itu membuat hati kita menjadi lebih tenang dalam segala kegelisahan. Dalam segala kegelisahan. Kalau dalam gelisah saja kita bisa menjadi tenang, gimana kalau dalam keadaan senang? Bapak Ibu, ada orang itu serba cukup, serba mewah, serba melimpah, tapi dia nggak bisa bahagia, bisa cuma senang. Punya uang senang, tapi gelisah, nggak bahagia. Ibu-ibu pilih mana Bu? Punya uang 3 triliun, tapi nggak bahagia.
atau punya uang 3.000 tapi bahagia? Pilih mana? Saya dengar dari ibu yang pakai kerudung merah hati. Pak, saya pilih uang 3 miliar tapi bahagia. Akan kembali. Ya tak? Tetapi kalau kita ini entah punya berapa uangnya tapi bahagia, itu membutuhkan cinta. Cinta itu nanti wujudnya macam-macam, antara lain bersyukur. Punya sedikit bersyukur, punya banyak bersyukur. Orang yang nggak bisa mensyukuri yang sedikit, dia nggak akan mampu mensyukuri yang banyak. Ya tak? Man lam yashkur qalil walam yashkur katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia akan gagal mensyukuri pada saat Allah berikan yang banyak. Ada seorang istri, dia maunya 1 bulan 5 juta. 1 bulan 5 juta kan lumrah itu ya, kecil. Tapi kan nggak semua suami mampu begitu. Awal bulan 5 juta, gitu kan? Suaminya mampunya mencicil sampai mencicil. Yang ini aku kasih 500, putunya 5 juta 500. Nah ini nggak bersyukur. Kalau 500, masya Allah, makasih ya. Mudah-mudahan rezeki panjenengan bertambah, gitu kan? Terima 500-nya. Tinggal 405. Apa berapa Pak? 4 juta. Kalau itu bertanggal 4 juta 5. 3 hari lagi kasih lagi. Ya ini ku tambah. Berapa Mas? Enggak banyak, cuma 750. Kalau kurang berapa itu Bu? Ayo itu. Kan lama-lama kurangnya tinggal 100.000 kan? Ya baru setengah bulan sudah 5 juta. Tapi bayangkan, orang yang setiap menerima dari suaminya 500 mengeluh, 700 mengeluh, 100 apalagi. Oh, kalau gini caranya bubar kita Mas. Orang semacam ini gak akan pernah bahagia. Ketika suaminya sebulan bisa memberikan 10 juta pun, itu dia tetap tidak akan bahagia. Kenapa? Terbiasa mengeluh. Nah sekarang kita masuk kepada pengajian Simpul Mahabbatullah yang harus kita kuatkan, yang harus kita kuatkan. Coba kita baca ya di surah Al-Baqarah ayat ke-187. Betapa Allah itu sangat dekat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza dan apabila sa'alaka bertanya kepada engkau, maknanya kepada engkau Nabi Muhammad atau secara umum kepada kita, kepada siapapun. Kalau ada yang bertanya, siapa yang bertanya? Ibadi, hamba-hambaku. Hamba Allah itu baik yang imannya sudah kuat maupun yang masih lemah, itu hamba Allah. Bahkan yang belum beriman pun itu hamba Allah. Punya hak untuk bertanya mendekat kepada Allah. Punya hak. Kita nggak perlu ya. Hamba Allah kan ada 2 Pak. Yang sudah beriman, dari imannya setrik paling kecil sampai setrik paling banyak. Dari yang belum beriman sampai belum beriman banget, semuanya punya hak mendapat hidayah Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat orang yang belum beriman, ya biasa-biasa saja. Nggak perlu kok wong koyo umur sudah tua, bulan sudah dekat, tapi kok perilakunya kayak gitu, jangan. Ya. Orang itu kalau sudah mendapat hidayah, mungkin dia jauh lebih baik dari kita. Ibu-ibu, kalau sudah perempuan, sudah dewasa, keluar rumah sudah nggak pakai kerudung, pakai bajunya keponakan nih. Nah ketawa kenapa nggak punya baju kok, tapi jengkok, kok kekecilan maksudnya ya. Pakai celana panjang, panjangnya 20 cm. Ya kan?
itu kira-kira jelek atau jelek kamu? Bisa jadi jelek, bisa jadi jelek banget. Yang lebih jelek itu orang yang mengolok-olok orang tadi. Nah kalau orang jelek itu diolok-olok tambah jelek tuh enggak? Bisa jadi berpotensi tambah jelek. Ya loh? Justru sesama perempuan melihat yang belum menutup aurat itu mendekat, dipeluk, bukan dipeluk begitu. Artinya ya bagaimana melakukan pendekatan. Kalau nggak bisa, jangan pernah batin yang negatif. Kenapa? Karena kalau dia sudah mendapat hidayah Allah, bisa jadi dia jauh lebih baik dari kita. Sepakat ya? Alhamdulillah. Pokoknya kalau sepakat di dosa itu jawabannya. Jawabannya lama. Ya. Sepakat ya? Oh lama toh. Jawab sepakat itu sudah 3 menit toh. Gitu ya. Jadi orang itu kalau sudah mendapat hidayah luar biasa. Lepas dari itu. Siapapun hamba Allah itu bisa bertanya tentang Allah. Ingin mendekat kepada Allah langsung maupun tidak langsung. Apakah mendekat kepada Allah secara sadar, ataukah kalau sudah dia itu diperosokkan oleh Allah dalam kehidupan yang paling rendah sehingga dia mulai sadar mendekat kepada Allah. Lepas dari itu semua, semuanya mempunyai hak untuk bertanya tentang Allah, mendekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi, kalau bertanya kepada engkau hamba-hambaku itu, anni, bertanya tentang aku, kata Allah. Kalau ada orang menerjemahkan anni, bertanya tentang aku, kayaknya nggak benar Pak ya. Masa aku pegang dirinya sendiri, isyarat menuju ke atas. Ya, tapi nggak perlu diperdebatkan, Allah tuh di atas kok. Masa menuju ke bawah ini kan nggak paham. Atau ke samping. Bertanya kepadamu tentang aku, kalau inni qarib, maka sesungguhnya aku ini maha dekat. Apa bedanya qarib, dekatnya Allah dengan dekatnya selain Allah? Nah, ini Pak, ini yang harus dicatat sebelum kita bicara ikatan cinta antara kita dengan Allah, ya, antara kita dengan Allah. Yang paling penting adalah konsep kedekatan. Dekatnya kita dengan sesama kita. Saya dengan Pak siapa Pak yang di depan kamera? Pak Wadar. Saya dengan Pak Wadar jaraknya paling 2 meter. Dekat saya dengan dibanding saya dengan Pak yang paling belakang, yang pakai kuku, pakai kacamata, Pak siapa? Pak Utowo. Tadi bilang Utowo, sekarang Pak Karjo. Pak itu saya dulu Pak, yang bilang Pak Karjo beliau, yang Utowo beliau. Saya dengan panjenengan jaraknya paling 5 meter, dengan beliau 2 meter. Dekat mana Pak? Saya dengan beliau atau dengan yang Pak Wazan ya? Sedekat apapun saya dengan mereka itu pasti ada jarak. Saya dengan mic ini dekat apa? Dekat, tapi ada jaraknya sekitar 5 cm. Nyatanya mic-nya nggak tumbuh. Kalau semakin dekat, dia tumbuh. Sekarang kedekatan kita dengan makhluk itu kedekatan yang berjarak. Ya kan? Kedekatan yang berjarak. Tapi dekat kita dengan Allah, dekatnya Allah dengan kita, lebih tepatnya dekatnya Allah dengan kita, itu kedekatan yang tanpa jarak. Coba lihat, ini mic ini dengan saya lebih dekat dibanding saya dengan Pak Utowo, Pak Wadar. Tapi leher saya dengan diri saya dekat mana Pak dibanding saya dengan mic? Dekat leher saya, tahu? Tapi Allah mengatakan kedekatan Allah dengan hambanya itu jauh lebih dekat dibanding dekatnya dia dengan urat lehernya sendiri. Bayangkan tuh Pak, leher kita templek ini Pak. Itu kan gak ada jarak toh? Allah jauh lebih dekat dari itu. Maka kalau kita ini kok gelisah, itu pertanda sedang ada jarak antara kita dengan Allah. Tapi kalau kita ini mudah tenang, insya Allah itu pertanda Pak, dekat kita kepada Allah itu sudah otomatis.
Kayaknya kita nggak berpikir bilang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggak begitu kayaknya. Ya. Tapi kita sudah terbiasa dekat dengan Allah. Itu zikir yang sebenar-benarnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Mengertilah bahwa mengingat Allah itu menjadikan hati menjadi tenang. Nah sekarang kembali pada dekatnya kita kepada Allah tadi. Dekatnya kita kepada Allah itu dekat yang tanpa jarak. Sehingga kita nggak punya problem dengan Allah kalau semakin dekat. Tapi kalau kita dekat dengan orang, Pak, mohon maaf, Bapak Ibu yang jadi pejabat, ini saya hanya contoh saja. Kalau kita dekat dengan pejabat tertentu di kantor tertentu, urusan kita di kantor itu lebih mudah atau lebih mudah? Pilihannya cuma itu kan? Urusan saya di kantor itu lebih mudah. Kenapa? Karena saya dekat dengan pejabat yang ada di situ. Maka ada istilah orang dalam. Apa Pak singkatannya Pak? Model-model. Orda. Ya, dekatnya saya dengan pejabat itu membuat urusan saya lebih mudah. Tetapi Pak, itu ada risikonya. Saya akan berutang budi pada orang itu. Ya Pak ya. Utang budi itu utang yang nggak jelas. Kalau saya utang dengan Pak Wahdan 1 juta, saya bayar 500.000, lunas belum? Belum. Masih punya masalah saya 500.000. Besoknya saya punya uang 250, tak bayar lagi. Selesai belum masalah saya? Masih. Saya akhirnya usaha mati-matian. Bagaimana caranya lunas? Pak Wahdan, ini saya punya uang 250.000. Selesai kan? Alhamdulillah, no problem lagi. Tapi kalau utang budi Pak, itu gak selesai-selesai. Maka kita setiap kali berutang budi itu ya, orang bilang uang dibalas uang, budi dibalas budi. Kalau uang hitungannya jelas, budi gak jelas. Maaf yang namanya Pak Budi itu ya, maaf ya. Bukan Pak Budi itu maksud saya. Panjenengan itu dulu sebelum jadi orang, siapa yang nolong saya? Kan gitu loh. Bayangkan Pak, kita jadi orang. Pak maksudnya jadi orang? Jadi pejabat, jadi apa? Itu kan sesuatu yang prosesnya luar biasa. Kalau dihitung dengan uang nggak ternilai. Nah kita utangnya nggak ternilai, gimana mau bayarnya? Ya, sedekat-dekat kita dengan sesama manusia terkadang menyisakan problem yang namanya utang. Dekat kita kepada Allah nggak menyisakan apapun selain meningkatkan kemuliaan kita. Maka Allah Ta'ala firmankan, fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku ini senantiasa mengijabahi da'watad da'i, permohonannya orang yang berdoa idza da'an, ketika atau kalau dia itu berdoa kepada. Jadi kedekatan kita dengan Allah itu justru menjadi fasilitas yang Allah sediakan agar kita selalu minta kepada Allah. Bukan untuk berutang budi kepada Allah. Allah nggak pernah nagih budi kepada kita. Pernah enggak ada ayat yang isinya itu nagih kepada kita? Aku sudah menghidupkan kamu, maka kamu harus nyembah aku. Nggak ada. Kita nyembah itu yang butuh kita. Bahkan Allah kasih kebebasan kepada kita. Mau iman ya iman, mau kafir ya kafir. Kan gitu ekstrimnya kan? Iya. Jadi ini bagian yang pertama dari konsep mahabbatullah, kedekatan dulu. Kedekatan itu adalah fasilitas yang Allah sediakan. Karena itu dekat dan jauhnya kita kepada Allah itu bukanlah Allah yang mengendaki, karena Allah selalu dekat kepada kita. Kalau kita gelisah, pertanda saya harus lebih mendekat lagi, karena saya sudah mulai menjauhkan. Taufik Ismail itu pernah bikin lirik lagu, yang lirik lagu itu yang lagu itu kemudian dipopulerkan oleh grup Bimbo. Bapak-bapak pasti apa lagunya? Lagunya judulnya Tuhan. Di satu lirik itu ada di satu bait ada lirik begini. Kalau hafal nanti bisa dinyanyikan lagunya ya.
Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Gak usah diteruskan. Enak aja terus. Tempat pahala dan dosa bertaruh. Gak usah diteruskan. Nanti gak jadi ngaji. Niat kita kan bukan nyanyi, ya kan? Maksud nyanyi di masjid. Kalau mau nyanyi di masjid itu bangsanya Indonesia Raya, ya kan? Maras Muhammadiyah, Sang Surya Aisyah, Sang Surya tetap bersinar, cahaya dua melintas, warna yang hijau berseri membuatku rela. Stop. Itu contoh kalau kita nyanyi yang baik-baik. Di masjid kok nyanyi yang bangsane pacar 5 langkah. Terus ya. Ini sedang berbagi ya. Kalau kami ya hari bermuhammadiyah seperti ini. Kalau ini hari bermuhammadiyahnya judulnya jihadi ya, pengajian atau kajian ahad pagi. Oke. Kalau tempat kami ya hari bermuhammadiyah Muhammadiyah Mantri Jeron itu yang datang Aisyah Muhammadiyah atau yang lain Nasihat Aisyah dan pemuda Muhammadiyah persis seperti ini. Tapi kami biasanya ya setelah kalamilahi itu ada Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan terus gitu ya. Kan apa tuh itu? Sepakat enggak kalau saya usul? Supaya kita kebangsaan kita kuat. Setelah kalamilahi kita Indonesia Raya. Setelah itu Maras Sang Surya. Supaya kita betul-betul hadir bedinya keren gitu loh. Oh, iya. Sepakat ya? Alhamdulillah. Beribon? Enggak. Di tempat kami biasa pengajian duduk seperti ini, nggak ada gelas yang ditendang. Berdiri nggak ada yang ditendang, kecuali kalau berdiri sambil rendang. Pak, merah lembah. Mohon maaf ya. Kita kembali. Dalam lirik Taufik Ismail itu, aku jauh, engkau jauh. Yang menjauh aku atau engkau? Aku kan, kita akan yang menjauh. Allah tetap pada posisinya. Aku dekat, engkau dekat. Yang mendekat itu kita. Karena itu kalau ingin doa kita benar-benar diijabah, yang mendekat. Saya dengan Pak Ketua PJM ya bilang begini, Pak, untuk yang bulan Mei tolong ya jadwalnya saya lagi ya, begitu ya misalnya ya. Kenapa? Karena bulan April saya mau nikah. Saya mau ngajak ke sini istri saya, ya. Oke, maksudnya bagus itu. Tapi saya mintanya dari jauh sana. Dibanding saya sowan ke rumah beliau. Kira-kira beliau itu tergugah hatinya saya dari jauh atau dari dekat? Belum tentu, beliau bukan Allah. Tenang deh. Tapi nalarnya kan, kalau saya ke sowan rumah beliau, Pak Jinjin, padahal beliau udah bilang tanggal sekian itu Pak sudah ada jadwalnya Pak pulang. Tapi dalam hati, wah wis disuwani Ustaz. Ya kan? Akhirnya beliau bilang gini, apalagi tujuannya untuk memperkenalkan istrinya. Dengan cocok dengan Pak saya lebih cocok maksudnya. Nah, beliau kan berpikir akhirnya, oh bisa Pak, insya Allah bisa. Akhirnya apa? Jadwal untuk Ustadz Bulan itu beliau akhirnya bukan cancel, dikomunikasi. Itu kan bisa diatur. Itu dengan Pak Ketua PJM. Bagaimana dengan Allahumma la ta'ala illa ma ja'altahu sahla. Dua Allah tidak ada yang tidak ada yang mudah kecuali apa yang kau jadikan. Tergantung kita mau mendekat atau tidak.
Fa inna qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka hamba-hamba Allah yang kita ini itu senantiasa mengijabahi itu, kata Allah. Jadi kalau seolah gini, kalau kita ini berdoa Allah ijabahi. Tapi Allah akan ijabahi itu menurut dua cara. Ya, ada yang Allah mengijabahinya itu tidak barokah, tidak dengan barokah. Tapi ada Allah yang mengijabahinya dengan keberkahan. Tidak barokah itu gimana? Kita nggak punya uang, ya Allah, saya butuh uang, ya Allah. Saya butuh uang hari ini sekitar 3 juta. Kan? Kemudian Allah ijabahkan seketika. Keberkahannya akan tampak. Kita itu bersyukur atau tidak? Kita itu semakin dekat atau tidak? Kalau kita semakin jauh dari Allah, Allah sudah mengijabahi tapi tidak memberikan. Paham itu ya? Tapi yang kedua, Allah ijabahi tapi dengan keberkahan. Ya Allah, saya butuh uang 3 juta. Saya butuhnya jam 12. Allah kasihnya jam 3 sore. Barokah itu, Pak. Keberkahannya adalah saat kita menunggu jam 3 sore itu, kita berusaha dengan cara yang lain. Caranya pun yang Allah suka. Kita sudah mendapatkan jam 3 sore, kita juga mendapatkan pengalaman hidup untuk tetap berusaha. Ketika kita mendapatkan, kita semakin bersyukur. Kalau orang haus gitu ya, orang haus sudah kasih minum, dibanding dengan orang haus dikasih minumnya ditunda, kira-kira minumnya lebih enak yang ditunda atau seketika? Yang ditunda, itu kan? Yang ditunda itu baru 1 tetes. Alhamdulillah, ya. Kalau nggak percaya nanti syuting. Buktikan itu, ya. Jadi penundaan Allah itu adalah tanda-tanda keberkahan. Maka kalau Allah sedang menunda apa yang kita minta, husnuzanlah kita, Allah sedang akan menyiapkan keberkahan yang berlipat-lipat kepada kita. Sudah keberkahan berlipat-lipat lagi. Kan yang namanya barokah itu kan ziyadatul khair, kebaikannya bertambah-tambah, berlipat-lipat. Ini saya menyebutkan keberkahan yang berlipat. Luar biasa kan? Tergantung kita ingin mendapatkan apa, ijabah yang barokah atau ijabah yang nir dari barokah. Ibu bapak yang saya hormati, kalau ingin barokah, nah ini Allah mengatakan falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mengijabahi aku, kata Allah. Bagaimana mengijabahi Allah? Ada 2 cara. Nah ini bagian dari simpul yang akan kita bicarakan nanti. Yang pertama adalah apa? Mentaati apapun yang Allah perintahkan. Mentaati apapun yang Allah perintahkan semaksimal mungkin. Semaksimal itu sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal. Kan kalau kita bertakwa itu kan konsepnya mastatoktum gitu kan, sesuai dengan kemampuanmu. Lawang kita, bukan kita lagi, seseorang baca Qurannya berudal-beradul, dia itu ingin menunjukkan takwa kepada Allah 1 bulan mau khatam, ya jangan. Ya loh, jangan khatam targetnya 1 bulan, saya harus mulai lancar. Tadinya kalau baca a'udzu billahi min, masih gitu kan? Besok sudah a'udzu suwe banget kayak billahi min, sudah mulai lancar kan? 1 bulan dia a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu kan? Artinya kita mentaati Allah itu ya sesuai dengan kadar kita. Kalau kita masih berudal-beradul, ya jangan merasa belum taat kalau belum khatam. Kita merasa taatnya itu kalau kita belajar. Tapi bagi yang sudah mampu baca Quran, Allah ini kalau berudal-beradul atau mau Qurannya apa-apa, lebih bagus dia daripada kita.
Yang pertama, mengijabai Allah, apapun yang Allah perintahkan kita taati semaksimal kemampuan kita. Yang kedua, apapun yang Allah larang kita tinggalkan sejauh kemampuan kita meninggalkannya. Maka kan doanya jelas itu ya. Tapi doa yang terkadang redaksinya dibaca salah. Yang benar lebih kurang begini. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni tiba'ah. Bukan warzuqni tiba'ah. Karena bacanya hafalan, nggak lihat tulisannya. Warzuqni tiba'ah, coba kita lihat. Ya Allah, tunjukkan padaku yang benar itu sungguh-sungguh benar. Warzuqni, dan berikanlah saya rezeki, kemampuan ittiba'ahu, mengikutinya. Mana S-nya? Kok warzuqni ittiba'ah? Terkadang guru-guru ngajari muridnya gitu Pak. Anak-anak ayo berdoa. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni warzuqni. Wa arinil batila batila warzuqni tinaba, bukan warzuqni tinaba. Ya, tunjukkan padaku yang salah itu dengan benar-benar salahnya. Warzuqni, berikan aku rezeki, kemampuan untuk apa? Ijtinabahu, menjauhinya. Nah, doa itu kan jelas itu simbolnya. Itu adalah cara kita menjabai Allah. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan senantiasa menguatkan iman kepadaku, la'allahum yarshudun. Sekarang bagian yang terakhir, okay. Karena sudah mau jam 7, okay. Saya sampai jam berapa? 7.15. Alhamdulillah masih banyak kan? Nah, nanti lihat jam saya. Jangan-jangan jamnya itu Belanda 6.43. Itu 6.40. Oh, lambat ya Pak. Ya, yang benar kan internet ya. Kita mau ikut internet atau ikut itu? Jangan sampai nanti nggak jelas jamnya. Kalau nanti kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya. Belandang dikit juga nggak apa-apa ya. Misalnya belandang 3 jam gitu kan. Nah, sekarang kita masuk bagian yang ketiga ya. Tadi pengantarnya sudah ya. Pripun Pak? Kepala gerbong jam ini ya. Bagian pengantarnya sudah, kemudian konsep dasar kedekatannya sudah. Sekarang kalau sudah dekat, bagaimana kita menjalin cinta? Yuk dibuka Androidnya, Al-Qurannya pada surah Ali Imran ayat ke-30. Berapa Pak? 31. Ayat 31. Coba saya cocokkan ya. Saya kan bukan Ustaz Adi Hidayat ya. Oh, bilang ayat itu bisa pojok sana, pojok sini gitu ya. Saya kan Ustaz yang itu ingin hidayah. Betul Pak ya, 31 yang kalimatnya pakai qul in kuntum tuhibbuna. Yuk kita baca bareng-bareng setelah saya itu Pak semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Baik Bapak, dibaca sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba kita lihat awal ayat ini. Kenapa saya minta ulangi? Karena tadi saya bacanya ada yang agak salah dikit.
Tapi ibu bapak mengikuti saja supaya tersaur gitu ya, tersaur. Okay. Ada kalimat kul. Coba kita cek ayat-ayat yang awalnya pakai perintah kul, katakan. Biasanya setelah itu akan berisi hal-hal yang bersifat sangat penting, ya, sangat prinsipil. Contoh qul huwallahu ahad, itu ada prinsip tauhid. Nah, di ayat ini ada prinsip cinta. Qul, katakan Muhammad. Artinya Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita semua, ya. In kuntum, jika kalian itu tuhibbunallah, senantiasa mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaklah, saya menerjemahkan, maka wajiblah kalian itu mengikuti aku Rasulullah. Ya, yang dimaksud aku itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullahu, bukan saya. Yuhibbukumullahu, ya, akan senantiasa mencintai kalian. Siapa? Allah. Jadi kalau kita dekat, Allah dekat. Kalau kita cinta, Allah cinta. Oke? Tapi kalau kita nggak cinta, Allah pun masih cinta kepada kita dengan cinta yang tertentu. Nyatanya Allah masih memberikan hidup kepada orang-orang yang membanggakan kepada Allah. Itu bukti bahwa Allah itu nggak pernah nggak cinta. Ya, Allah nggak pernah nggak cinta. Cuma kita aja yang nggak ngerti cintanya Allah. Nah ini, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum, dan akan senantiasa memberikan ampunan kepada kalian dzunubakum, atas dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Nah, yang paling penting di sini untuk saya sampaikan, semuanya penting ya, tapi sesuai dengan tema kita, maksudnya yang paling penting untuk saya sampaikan di forum ini. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian memang mencinta Allah, ikuti aku, kata Nabi. Artinya, buktikan bahwa kalian mencintai Allah. Buktinya apa? Buktinya kalian mengikuti aku, kata Nabi. Seolah-olah begitu, kata Nabi. Nah, orang yang belum mengikuti Nabi, cintanya itu cinta yang masih palsu. Bukan cinta monyet, Pak. Cinta monyet itu malah asli loh, Pak. Iya, anak-anak TK apa itu saling jatuh cinta. Asli nggak itu asli. Nggak ada anak TK apa yang selingkuh. Ya toh? Mama apa Yani? Yani itu laki-laki. Mungkin namanya Ahmad Yani, ya toh? Karena ibunya ingin supaya anaknya jadi jenderal. Mama apa Yani? Aku jatuh cinta deh, Ma. Sama siapa? Sama si Fatimah. Fatimah itu siapa? Temanku, Ma. Itu duduknya di belakangku. Kan aku sekolah di TK Alba. Mamanya ini, Masya Allah, ya, masih kecil aja pintar jatuh cinta. Kira-kira murni tidak jatuh cintanya? Murni anak kecil tuh, Pak. Itu cinta monyet tuh, Pak. Ya. Gimana, Pak? Ya, tapi ada cinta yang jauh lebih murni, yaitu cinta kepada Allah. Kalau cintanya kita kepada istri kita, itu cinta terkadang itu bersyarat, maka ada namanya itu Pak, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu gini Pak, saya menyayangi istri saya itu ingin istri saya pun menyayangi saya. Tendensi tadi Pak, ya gini, Masya Allah ya, saya itu belum masuk surga tapi sudah lihat bidadari, ya, gitu kan? Maunya apa? Supaya istri saya berdandan yang cantik kan? Kalau udah dandan yang cantik itu siapa itu? Itu kita kan? Nah itu cinta kita itu kepada istri, kepada suami terkadang tendensius bahkan bersyarat. Nah, panjang kepingin jalur lipstick sing larang. Tak tuh kok ini janji. Ya, janji apa? Kok begitu tuh gelem? Maksudnya gelem bijak nengar PKU
minum itu loh Pak, di PKU Jogja itu depannya ada bakso roti. Wah jenengan itu bukan bumi-bumi bayangan aku mana-mana. Kosong-kosong sisa. Ya toh? Kan cinta yang bersyarat. Oke? Tapi cinta kepada Allah itu tidak bersyarat, hanya butuh pembuktian. Coba ya, kalau saya mencintai istri saya, kemudian saya bekerja keras memberi nafkah, itu kan bukti bahwa saya mencintai kan? Orang setiap kali bilang kepada istrinya, yang I love you, neng ratanya bergawe, itu cinta palsu. Yang I love you, ya, tapi istrinya nggak pernah diperhatikan, itu cinta palsu. Artinya cinta butuh bukti, ya. Kemudian bukti cinta kita kepada Allah itu adalah ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimatnya fattabi'uni, maka ikutilah aku, berittibaklah kepada aku, kata Nabi. Jadi kalau kita setiap hari ini mengatakan kita cinta kepada Allah, di motor kita stikernya cintaku yang pertama adalah Allah. Keren tuh itu. Neng mancingnya Jumatan 12 ke masjid maksudnya Pak. Kenapa? Karena adzan sudah selesai. Itu cintanya belum terbukti. Mending dia ke masjid Pak, ada buktinya dikit. Kalau kita bukti apa membuktikan cinta kita kepada Allah, datang Jumatan itu sebelum adzan. Kenapa begitu? Kita bisa melakukan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau kita datang, khotib sudah ceramah, sudah khotbah itu, terus kita datang, melangkai pundak teman-temannya, berdiri di depan khotib, sholat tahiyatul masjid, Allah Akbar. Khotib yang muda, saudara-saudara. Sing kleru khotib itu jamaah. Yang salah khotibnya, kenapa kok tersinggung? Ya, ini jamaah yang nggak paham. Nah, kenapa dia terlambat? Jawabnya satu, cintanya kepada Allah belum terbukti. Belum terbukti, Pak. Nah, sekarang buktinya cinta kepada Allah itu menurut surah Ali Imran ayat 31 tadi, itu adalah kita ittiba kepada Nabi. Seperempat jam terakhir, ini bagian-bagian yang akan kita amalkan. Ittiba kepada Nabi. Jadi kalau kita ittiba kepada Nabi itu mengikuti Nabi, ya. Gini Pak, supaya pemahaman kita semua ini tidak bias. Ada orang itu mengikuti Nabi, apapun yang dilakukan Nabi dia ikut. Nabi buka pakai kurma, dia ikut pakai kurma. Betul atau betul tuh? Benar tidak itu Pak? Nabi buka pakai kurma, dia buka pakai kurma. Benar nggak? Benar. Tapi kalau harus pakai kurma, lah ini si marah ini ngelusin aja. Habis ini aja banyak Pak, pasar modalnya banyak kurma. Masalahnya ranjau juga. Masa mau berbuka pakai kurma, ya kan? Ya berbukalah yang manis-manis, gitu kan? Berbuka di hadapan istri, ya kan? Makan telur ini manis Pak. Ya kan? Bicara telur ya, yang dulu sini. Lihat dia, lauk manis loh Pak, yang manis istrinya. Nah, itu Bapak, yang artinya mengikuti Nabi itu ada kalanya mengikuti yang persis sama sekali, ada yang sesuai dengan kondisi. Nah, maka dalam hal-hal apa yang kita harus persis dan yang mana yang harus kondisi, ini kita mesti ngerti dalam urusan apa. Kalau itu dalam urusan ibadah mahdoh, maka kita nggak boleh menambah-nambah atau mengurangi kan? Contoh ittiba ketika sholat. Kalau masih kurang, ya akan datang salah ya. Mungkin bulan Mei kan ya. Ketika saya habis nikah itu kan, nanti saya ada di sini di depan sekali itu dekat ibu ya, itu ada istri saya, gitu kan seneng dong. Saya itu, iya, saya itu pengajian. Kalau bersama itu saya semakin senang. Kenapa? Andai kata jamaah saya ada 300 orang, ya semua yang tidur nggak apa-apa. Yang penting istri saya kan nggak tidur. Itu dulu Pak, 32 tahun yang lalu berakhir sejak tanggal 7 Maret 2023.
2 tahun Pak saya men. Aku cuma bilang men, apa saja bilang enggak. Maksudnya men. Alhamdulillah pulang umroh kok ya ada saja jalannya ya toh. Kemudian mendaftar di KUA, insyaallah gitu ya. Tapi bapak-bapak jangan diri ya. Jangan. Ya. Saya pun tidak pernah menggugat. Saya dengar loh Pak. Dikira saya masih muda Pak. 5-6 tahun ini Pak. Kayaknya aja masih 24 karpe. Ya. Jadi Bapak sekalian saya hormati ya. Pada saat kita ini sholat kita itu tidak ada yang boleh kita tambah, tidak ada yang boleh kita kurangi. Dalam hal apa coba Pak? Syarat dan rukunnya. Contoh syaratnya sholat, contoh ya, salah satu contoh. Syaratnya kan banyak ini, bisa kita rebut besok. Ya, kalau dilanjutkan. Contoh syaratnya sholat itu menutup aurat. Ya kan? Menutup aurat bagi laki-laki minimal di atas pusar dan di bawah lutut. Tapi sebagai seorang yang bertakwa, kita berpakaian yang sopan. Ya kan? Kuncinya di sopan itu. Kalau Nabi pakai gamis, masa iya sholatnya harus pakai gamis? Yang paling gak sah sholatnya beliau Pak, karena pakai batik. Ya toh, kata gak tiba Nabi. Kalau gitu caranya Pak, saya Indonesia mah. Lawang kita ini Indonesia, budaya kita budaya batik. Ya sholat pakai batik gak apa-apa. Iya, yang penting itu menutup aurat, rapi, sopan, murwat dan seterusnya. Karena yang harus ittiba itu menutup auratnya, teknisnya silahkan, gitu kan? Nah kita bisa membedakan ya contoh sholat tadi, mana ittiba itu yang harus persis. Contoh lagi, ini agak sedikit saya rotul guyu, rotul loh Pak. Mohon maaf bagi yang tersinggung. Belum ngomong kan udah maaf nih, jangan lapor polisi duluan. Kan ada hadis Rasulullah itu makan menggunakan 3 jari. 3 jari itu gini Pak, jempol, telunjuk, tengah, gini. Ya. Ibu-ibu kalau makan kurma pakai 3 jari sudah benar kan ikut Rasulullah. Tapi tidak harus dengan 3 jari, dengan 2 jari juga boleh. Ya kan? Dengan 2 jari juga boleh. Tapi kalau memang ingin mengikuti sunnah persis Rasulullah juga tidak apa-apa. Insya Allah mendapat pahala. Itu ya. Nah sekarang ibu-ibu, halo. Ibu-ibu itu sedang makan itu empal gentong. Pakai 3 jari ya, tangannya melonjak kabeh kan. Ya lah, ya pakai sendok, pakai garpu. Ibu-ibu, saya ulang tahun. Ibu-ibu saya traktir semua. Mau nggak Bu? Itu cuma contoh. Cuma umpama lah ya. Saya ulang tahun, ibu-ibu semua tak traktir. Ya toh? Saya pernah mengajarkan salah satu hadis Rasulullah menggunakan 3 jari. Ibu-ibu saya traktir makannya makan soto. Saya bulan kemarin Allahumma firlah warhamhu oleh almarhum Bapak Hartanto habis ngisi pengajian, saya diajak ke soto sana dulu karena situ tutup besar. Walaupun bukan Pak Mu'e soto. Itu pakai garpu Pak. Jangan ibu-ibu kemudian ustaznya gak konsisten. Kenapa? Katanya 3 jari. Lainnya kalau 3 jari butuhnya jopi. Nah ini yang dimaksud kondisional. 3 jari kita pahami sebagai bentuk kesederhanaan Rasulullah. Ingat, Rasulullah itu kalau makan seperti apa? Beliau makan, ya toh, 1 porsi cukup untuk 2 orang. Porsinya 1 orang cukup untuk 2 orang. Artinya suka berbagi kan? Porsi 4 orang cukup untuk 8 orang. Makanya kalau ngambilnya pakai 5 jari, kancane ra kebuman. Paham ya? Kalau 3 jari Ibu, harusnya porsinya segini Bu. Dengan 3 jari saya cukup separuhnya. Yang separuhnya buat Ibu gitu. Kalau makannya berdua dengan Ibu, emang Ibu siapa? Istri saya gitu ya. Gitu ya. Nah itu yang kondisional. Maka ittiba itu jangan sampai kita melakukan secara kaku. Ada orang suka pakai baju gamis apa? Seperti punya Ustaz gamis ya. Katanya sunnah. Emang iyalah nggak apa-apa silakan.
Tapi kemudian saya dari kantor dapat bahan korpri, Pak. Korpri tak gawe gamis, Pak. Kira-kira itu ngane-ngane yang mana ke rumah. Kan pakai korpri itu kalau laki-laki bajunya kan sudah seukuran itu panjangnya. Pakai lehernya bukan leher yang apa? Bukan leher Cina gini loh, tapi leher kayak gitu. Kalau ini bid'ah ini. Kalau pakai gamis lehernya nggak kayak gini ya. Nah, nggak ada bid'ah baju itu semaunya seseleranya. Yang penting menutup aurat, rapi, sopan, nggak ketinggalan jalan. Itu sunnah. Kenapa begitu? Kata Nabi, gini, ahsinu libasakum. Bagus-baguskanlah kalau kamu berpakaian. Berpakaian kita. Hadis panjangnya nggak cukup ya waktunya ya. Nggak usah diteruskan ya. Intinya bagus-baguskan pakaian. Kalau bagusnya di Jawa Pak, itu kita pakai batik Pak. Tapi bagusnya di Arab jangan tanya orang gumun baju kok celoreng. Ya loh. Kalau saya pinjam baju batik panjenengan Pak, ceramah di sini wakun Pak. Apalagi baju yang hijau itu warna yang hijau berseri membuatku rela. Dah. Artinya kita tidak harus pakai gamis. Tidak harus. Yang namanya tidak harus itu boleh pakai, boleh tidak sesuai kondisinya, ya kan? Nah, saya suka gamis, saya meyakini sunnah Nabi. Oke. Kalau saya menyebut seseorang kan nggak boleh, menyebut saya aja. Saya ini seorang ASN, ya loh. Kemudian di kantor seragam saya sudah ditentukan polanya. Saya nggak mau ikut pola itu. Kenapa? Itu nggak nasi kodo topo. Masuk baju korpri harus panjang gamisnya kayak beliau ini. Terus celananya kelihatan deh kalau gamisnya gitu. Nggak kelihatan, ya loh. Nah nanti saya boleh pakai gamis seperti itu ketika urusan yang berbeda, ya loh. Misalnya saya mau nikah nih, istri saya mengendaki saya pakai jas, saya mengendaki pakai baju gamis ini. Setelah didiskusikan cocok pakai gamis kan nggak apa-apa. Tapi kalau saya di kantor diskusi kayak apapun sama kalau menyalahi urusan kantor, gitu kan? Ini namanya ittiba pada Nabi. Ada yang harus sama persis. Kalau takbiratul ihram nggak boleh mentang-mentang ahli tafsir suci. Allah Akbar. Harus apa dengan apa? Saya nggak nyindir ya. Ya tetap Allahu Akbar, ya toh. Tangan sebentang bahu, dekat dengan telinga, gitu kan? Pandangan ke sana, jari merenggang kan gitu. Mentang-mentang saya ini guru senang lansia ketika Allah, nggak bisa. Tapi bajunya saya bebas, mau pakai peci, mau pakai apa itu Pak yang pakai turban atau apa? Paham ya? Nah yang akan datang kalau masih Allah izinkan, mahabbatullah ini akan kita sambung bagian yang keduanya ya dengan bukti mahabbah kepada Allah itu, yakni dengan ittiba kepada Nabi. Simpulan sederhana ya, ittiba pada Nabi itu dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi dalam Islam, terlebih di dalam Muhammadiyah, itu ada urusan yang bersifat pasti, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Misalnya dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, mahdoh. Yang kedua, ada ittiba itu kita mengikuti Nabi pada prinsip-prinsipnya, tetapi secara teknis dan sebagainya bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman. Yaitu apa? Dalam hal-hal yang bersifat ibadah ghairul mahdoh atau muamalah. Contoh, ya toh? Arisan. Zaman Nabi ada arisan enggak? Istrinya pamit dengan suaminya, Mas, apa? Minta uang berapa? 1 juta Mas, nyok. Sebentar ya, itu apa? Arisan. Jangan. Ada apa Mas? Bid'ah.
Arisan itu bid'ah. Alasannya, apapun yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Ya kan mas, uangnya bid'ah mas. Zaman Rasulullah uangnya bukan gambar Bung Karno, bid'ah ini uangnya. Jadi jangan kaku memahami apa itu bid'ah. Ya bid'ah itu ada sesuatu yang memang Allah tidak ajarkan, tapi tidak segala urusan. Kalau saya pakai peci bukan bid'ah. Secara bahasa memang sesuatu yang baru, tapi secara keagamaan itu bukan bid'ah. Bid'ah itu kalau saya ketika sholat pakai peci, pakai baju, nggak pakai sarung, nggak pakai celana, itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak menutup aurat. Paham ini ya? Tapi kalau saya sholat itu pakai peci, ya toh. Kalau nggak peci ya kupluk. Bedanya peci dengan kupluk apa? Tulisannya. Ya bentuknya beda, kan? Pakai jas, pakai segala macam, bukan bid'ah. Saya pernah ditanya oleh seseorang, itu Ustadz itu Ustadz sunnah bukan? Oh, karbeni. Ternyata menyindir saya, menyindir saya kemana-mana pakai batik pak. Ini aja pakai apa ini pak? Ini bukan apa pak? Ini aja pakai. Ya terserah saya itu Ustadz apa, bukan Ustadz juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ada pengajian saya ngisi pengajian, kalau ada orang pengajian saya dengerin gitu kan. Nah, disebut sunnah atau enggak, yang penting saya ikut Rasulullah. Dalam hal yang harus pasti tidak bisa berubah harus saya ikuti, seperti misalnya dalam hal ibadah dalam yang lain Ramadan saya ikuti prinsip-prinsipnya. Rasulullah ajarkan prinsip sederhana, makan secara sederhana. Kalau ibu-ibu tadi saya terakhirnya belum bilang Bu ya, baru di tempat soto ya terakhirnya. Terus saya terakhir lagi ibu, umpama ibu itu di stick ya, di stick W.titik saya nggak bilang loh ya W.titik bagi yang dengar saya dapat royalti salah FDB. Ya atau orang 3.000 saya traktir semua. Jangan sampai stick gedenya segini dimakan dengan 3 jari, ya melonjak tangannya, ya kan? Piringnya sudah panas. Ya pakailah garpu, pakailah sendok, ikuti sunnah. Ya loh, garpunya tangan kiri untuk apa? Nancapkan di daging. Apa Bu? Pisaunya tangan kanan karena bekerja. Nanti terus apa Bu? Jangan seperti orang yang tidak Islam dimakan begini, gantian Hindu. Nah, ada salah pak timbangan suan betok ikabe tuh laku. Ya jangan gitu juga. Yang nanya makan itu ada etikanya. Mengikuti etika makan secara indah itu sunnah. Steak itu bid'ah. Kenapa? Rasulullah nggak pakai garpu, bisa garpu. Gitu aja ya. Kita makan secara sederhana, indah itu sunnah. Tentang yang kita makan, teknis caranya makan, selagi itu tidak menyalahi, itu namanya sudah sunnah. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tadi bilang kalau bulan nanti nggak apa-apa ya. Ya, itu sudah saya pelajari sedikit, ya. Daripada nanti materinya tidak selesai. Dan pagi hari ini materi kita sudah selesai. Kalau ada kelanjutannya, bagaimana kita menjalani itikaf itu secara lebih rinci, terlebih menurut manhaj Muhammadiyah yang bisa dipakai oleh manhaj manapun. Oke, mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, menjernihkan iman kita, menjernihkan pikiran dan perasaan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon dihalalkan. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.